Tulisan tangan bisa membocorkan kepribadian tanpa kamu sadari. Ini yang bisa dibaca dari tulisanmu. Perhatiin ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kamu nulis huruf G atau miringnya tulisan kamu itu bisa jadi lebih jujur tentang diri kamu daripada kata-kata yang kamu tulis? Nah, siap-siap ya, karena kita akan bongkar rahasia di balik setiap goresan pena. Di balik setiap coretan dan lengkungan tulisan, ada sebuah cerita, semacam cetak biru psikologis yang unik banget, kayak sidik jari. Jadi pertanyaannya adalah, rahasia apa sih yang sebenarnya lagi coba diungkapin sama tulisan tangan kamu? Oke, kita bakal masuk dan kenalan sama dunia grafologi. Ilmu yang menganalisis gimana sih hal sesimpel menulis itu bisa jadi jendela ke alam bawah sadar kita yang bisa ngungkapin sifat, emosi, bahkan ambisi kita yang paling tersembunyi. Nah, ini nih inti idenya. Meskipun pikiran sadar kamu yang mutusin apa yang mau ditulis, tapi ternyata pikiran bawah sadar kamulah yang ngendaliin gimana cara kamu nulisnya. Jadi tulisan tangan itu ibarat sidik jari pikiran kita yang kecetak di kertas, sebuah ekspresi yang jujur dan personal banget. Jadi singkatnya, grafologi itu ilmu buat nganalisis tulisan otak ini. Ini bukan soal ngeramal masa depan ya, tapi lebih ke ngebaca kondisi kita sekarang, siapa kita saat ini, yang semuanya tercermin dalam setiap goresan pulpen kita. Dan ini tuh bukan ide baru loh. Coba bayangin, lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsuf hebat sekelas Aristoteles aja udah sadar kalau ada hubungan antara kepribadian sama tulisan tangan. Ini nunjukin betapa mendasarnya koneksi ini buat kita sebagai manusia. Coba kita lihat perjalanannya. Dari pengamatan para filsuf zaman dulu, ilmu ini terus berkembang. Dibukukan secara formal di abad ke-17, sampai akhirnya di abad ke-19 dapat nama kerennya, grafologi. Dan sekarang, wah, penerapannya udah di mana-mana, mulai dari rekrutmen di perusahaan besar sampai buat analisis forensik. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita bakal lihat beberapa elemen dasar buat analisis tulisan tangan. Coba deh sekarang ambil kertas sama pulpen, soalnya kamu pasti bakal penasaran pengen ngecek tulisan tangan sendiri pas kita bahas ini. Oke, pertama kita lihat dari ukuran. Tulisan kamu tipe yang gede-gede dan menuhin halaman, itu seringkali nunjukin orang yang supel dan percaya diri. Tipe pemikir gambaran besar. Sebaliknya, kalau tulisan kamu kecil-kecil rapi, itu biasanya orangnya lebih fokus, analitis, dan detail. Meskipun kadang bisa juga nunjukin sifat yang lebih tertutup. Terus kemiringannya gimana? Kalau tulisan kamu kayak condong ke depan, alias miring ke kanan, itu seringnya berarti kamu terbuka sama pengalaman baru dan senang ketemu banyak orang. Tapi, kalau tulisannya kayak narik diri, miring ke kiri, itu tandanya kamu cenderung lebih suka menyendiri dan mungkin sedikit lebih pendiam. Coba perhatiin juga tekanannya. Goresan yang kuat dan tebal itu nunjukin komitmen sama energi yang besar, kamu tuh orangnya serius. Sebaliknya, kalau tekanan tulisan kamu ringan, itu sering dikaitkan dengan kepekaan dan empati. Kamu ngerasain sesuatu secara mendalam, tapi mungkin nggak selalu nunjukin itu terang-terangan. Oke, jadi kita udah tahu soal ukuran, kemiringan, sama tekanan. Terus gimana cara pakainya di dunia nyata? Ternyata ini bukan cuma teori loh. Analisis tulisan tangan ini punya penerapan praktis yang benar-benar nyata, apalagi di dunia profesional. Grafologi ini dipakai di banyak banget bidang, mulai dari rekrutmen kantor buat mastiin kandidatnya cocok sama budaya perusahaan, di sesi konseling buat ngebantu pahamin dinamika hubungan, sampai di investigasi kriminal buat bikin profil tersangka. Kegunaannya luas banget dan kadang-kadang bikin kaget. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh konkret. Anggap aja kamu seorang manajer HR yang lagi nyari sales jagoan. Kira-kira sifat apa sih yang pengen kamu lihat dari tulisan tangan calon karyawan kamu yang bisa jadi pertanda kesuksesan? Nah, kemungkinan besar kamu bakal cari tulisan yang miring ke kanan yang nunjukin sifat ramah, tekanan yang kuat buat nunjukin energi dan komitmen. Bentuk hurufnya yang agak bersudut itu tanda orang yang ambisius, dan hurufnya nyambung rapi yang mencerminkan cara berpikir yang logis. Ini semua ngebangun gambaran seseorang yang emang cocok buat sukses di dunia sales. Oke, sekarang kita pindah ke bagian tulisan tangan yang paling personal dan paling sering dianalisis, tanda tangan kamu. Ini tuh lebih dari sekedar nama. Ini adalah sebuah pernyataan tentang identitas diri. Coba pikirin gini deh, kalau tulisan tangan kamu sehari-hari itu cerminan diri kamu yang di dalam, maka tanda tangan itu adalah wajah publik kamu. Ini adalah citra yang kamu proyeksikan secara sadar ke dunia luar. Bisa dibilang ini adalah merek pribadi kamu yang tertulis di atas kertas. Terus apa artinya detail-detail kecil itu? Misalnya ada garis bawah yang tegas tapi nggak nyentuh nama kamu. Itu sering banget nunjukin kemandirian. Kalau ada titik di akhir tanda tangan, itu bisa berarti kamu orangnya tegas dan teliti, pengen mastiin semuanya selesai tuntas, nggak ada yang ngegantung.
Pada akhirnya, tulisan tangan kita itu sebuah narasi yang terus berevolusi, sama kayak diri kita sendiri. Dengan ngerti sedikit aja bahasa rahasianya, kita jadi nggak cuma belajar soal tulisan, tapi juga soal diri kita sendiri. Jadi, pas kamu nulis sesuatu lagi nanti, coba deh perhatiin. Cerita apa sih yang lagi kamu sampaikan? Share video ini jika bermanfaat dan save untuk didengarkan nanti. Jangan lupa subscribe untuk terus update.